Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu dengan pelajaran SKI, pertemuan ke-5 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebenarnya sudah diajarkan ketika di SD atau di MI. Silahkan disimak dan tulis apa yang dianggap penting. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapaknya bertemu pada nanti di akhirnya bertemu pada Nabi Ismail dan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Silsilah Nabi Muhammad sangatlah jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lalu di sini berasal dari suku Quraisy yang mempunyai kedudukan yang utama dalam memuliakan antara bangsa-bangsa Arab. Lalu di sini Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah pada usia kurang dari 25 tahun meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sedang dalam perut ibunya atau ketika ibunya sedang hamil Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad kecil dilahirkan di rumah Abu Thalib di Syi'ib Bani Hasyim. Sedangkan bidannya bernama Asy-Syafa. Nabi Muhammad lahir sebagai yatim. Dan kemudian di sini disebutkan dalam perkembangan selanjutnya Nabi Muhammad disusui oleh ibunya, lalu kemudian disusui oleh Thuwaibah Aslamiyah dan kemudian disusui juga oleh Halimah binti Abi Thuaib As-Sa'diyah atau terkenal dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disusukan kepada orang lain? Karena memang kebiasaan orang Arab saat itu apabila melahirkan maka kemudian bayi yang lahir itu disusukan kepada orang lain yang memang khusus disewa supaya disewa dan ditempatkan di daerah bersih yang hawanya bersih dan bahasa Arabnya fasih sehingga Nabi Muhammad tumbuh dalam keadaan bahasa yang sangat fasih. Kemudian pada awalnya Nabi Muhammad itu disusukan selama 2 tahun dan kemudian oleh Halimah As-Sa'diyah diberikan kepada ibunya. Tapi kemudian kata ibunya yaitu Aminah diberikan lagi kepada Halimah untuk dididik di perkampungan Halimatus Sa'diyah. Dan ketika berusia 5 tahun kemudian Nabi Muhammad itu sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain. Tapi ketika itu tiba-tiba ada 2 orang yang membawa Nabi Muhammad dan aku katanya ditidurkan di kebun itu, kemudian dadaku dibelah. Dan pada peristiwa pembelahan dada itu mungkin bisa kita dipelajari nanti di pelajaran Bukhari ya. Setelah peristiwa pembelahan dada kemudian Halimatus Sa'diyah merasa takut kalau terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Halimatus Sa'diyah memberikan Nabi Muhammad kepada ibunya yang bernama Aminah. Lalu di sini dan diberikannya ketika berusia 6 tahun kepada ibundanya yaitu Aminah. Tapi kemudian saat itu Aminah pun meninggal dunia ketika ia dalam perjalanan menuju pulang dari Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah di Madinah. Dan ketika itu akhirnya Aminah Nabi Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tumbuh dalam pengawasan dan kasih sayang kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.
Tapi kemudian Abdul Muthalib pun meninggal dunia ketika baru 2 tahun mengurus Nabi Muhammad. Dan setelah itu kemudian tanggung jawab diberikan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun di sini memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Pada usia muda kemudian Nabi Muhammad diajak sebagai penggembala kambing, dan di sini kemudian dia dalam pengembalannya itu menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Lalu kemudian di sini ketika berusia 12 tahun Nabi Muhammad kecil dibawa oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk melakukan perjalanan dagang ke negara Syam. Di tengah perjalanan itu ada seorang pendeta yang bernama Bukhairo. Dia memperhatikan ada awan yang bergerak. Lalu awan itu berhenti bergerak ketika di bawahnya ada kafilah dagang. Ketika kafilah dagang itu bergerak, awan itu juga ikut bergerak. Dan begitu selanjutnya. Sehingga dia berpikir dan kemudian dia menemukan kesimpulan bahwa di situ ada seorang calon nabi yang telah dijanjikan oleh Allah yang terdapat dalam kitab Injil dan Taurat. Dan kemudian dia bertanya karena dia memperhatikan ciri-ciri yang akan menjadi nabi itu ada pada Muhammad yang saat itu ikut perjalanan dagang, maka Bukhairo berkata kepada Abu Thalib untuk segera membawa pulang Nabi Muhammad, karena kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi maka Muhammad akan dibunuh. Dan kemudian akhirnya mereka pulang. Lalu kita teruskan ketika berusia 25 tahun akhirnya Nabi Muhammad melakukan perjalanan sendiri ke Syam untuk berdagang, dan perdagangannya adalah milik saudagar wanita yang sangat kaya raya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Di sini karena sifat atau akhlak yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dijuluki dengan Al-Amin, maka ia tertarik untuk memperkerjakan Nabi Muhammad dan untuk menjalankan perdagangannya ke Syam. Dan kemudian karena sifat Nabi Muhammad yang sangat baik, akhirnya Siti Khadijah pun menikahi Nabi Muhammad. Dari pernikahan itu beliau berhasil mempunyai 6 orang anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dan Nabi Muhammad hidup bersama dengan Khadijah selama 25 tahun. Ada peristiwa penting yang terjadi saat terjadi banjir di daerah Mekah. Saat itu Ka'bah runtuh dan akhirnya orang-orang kafir Quraisy memperbaiki Ka'bah itu. Tapi kemudian timbul siapa yang akan menyimpan batu atau yang disebut di sini adalah batunya batu Hajarul Aswad. Setelah itu kemudian disebutkan bahwa mereka bersepakat kalau yang menyimpan batu Hajarul Aswad itu salah seorang di antara mereka, akan timbul kericuhan karena masing-masing suku ingin menyimpan batu yang sangat mulia itu. Akhirnya mereka berembuk dan mereka berkata bahwa yang berhak menyimpan batu ke dalam tempatnya, batu Hajarul Aswad itu adalah orang yang pertama kali memasuki Masjidil Haram, orang yang pertama kali ke Ka'bah dengan cara memasuki Masjidil Haram. Dan ketika akhirnya mereka besok mengetahui bahwa yang pertama kali masuk ke Ka'bah adalah Nabi Muhammad, maka akhirnya mereka pun bergembira dengan keputusannya itu. Akhirnya karena Nabi Muhammad memang orang yang sangat luar biasa menurut orang-orang Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad membentangkan sorbannya, dan oleh Nabi Muhammad batu itu disimpankan ke dalam sorban, dan sorban itu kemudian digotong rame-rame oleh para perwakilan dari kafilah orang-orang Quraisy.
dan setelah mendekati tempatnya kemudian Nabi Muhammad sendiri yang menyimpan batu di dalam, tempatnya semula. Nah itu barangkali, pelajaran SKI untuk minggu kelima, silahkan disimak kemudian dirangkum. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa alhamdulillahirabbil alamin.